Oke, ya. Halo Mas Farhan, Halo, apa halo kabar? Mas. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Bagus namanya cuma Han doang, emang Farhan. Farhan Iya, siapa gitu di emailnya? itu Oh, oke. itu saya sudah pernah jelasin di Medium juga itu saya pin kok. Itu kan nama Han Abadi itu kan sebenarnya diubah karena Muhammad Farhan itu sudah sangat pasaran. Gitu. Sekarang jadi Sangat gubernur. Gubernur apa wali kota ya? nggak tahu. Nggak tahu. Yang itu loh, Nah, terus Farhan. akhirnya biar nggak terlalu pasaran, ganti Han aja. Kayaknya Han nggak sesering itu deh. Han nggak Oh, marak itu dipakai orang. Terus yaudah, kalau Han doang kayaknya juga terlalu sederhana. Yaudah, berarti apa ya yang buat jadi belakangnya? Nah, terus oh iya saya kan punya bapak yang udah meninggal gitu. Yaudah ganti Abadi aja deh gitu, Han Abadi. Gitu ceritanya. iya, iya, iya. Saya tahunya Han Solo. Iya, saya Apa? taunya suku Han Han Solo. Solo. Han Oh, Solo. iya, saya di Solo, Solo emang. Han Solo tuh Star Wars, Mas. Walah, Tokohnya aku nggak tahu deh. Star Wars. Kalau Solo emang asal saya, gitu. Jadi nanti ada Yaudah. Han Solo, Han Surabaya, Han Oh, Malang gitu. iya. Oke. Ya, buat awalan Mas Farhan. Ini saya cerita sedikit lah tentang kumpul KBM. Kan Mas Farhan kan juga ikutan ya, baru ikutan. Terus Ini nggak Iya, ada Bu iya. Dokter kan ya? mungkin belum, Saya ngerokok mungkin dulu deh kalau gitu. dan kumpul KBM kayak gini nih kan tiap pekan kayak kemarin saya kontak. Kemarin saya kontak lewat mana ya Mas? Email ya? Eh, Email. oh iya email. Terus anu juga ya di X ya. Saya sempat X juga ya. Ya, Cuman mungkin DM. respon lambat. Nah, kemarin saya nyari sosmed lain, kok nggak ada ya? Wes langsung email aja lah. Untungnya Mas Farhan di KBM. Kalau di KBM kan ada database tuh, database. Nah, bisa ngontak email pasti. Itu cara terakhir. Biasanya sih saya manggilnya itu lewat sosmed. Lebih cepat gitu. Terus kalau nomor dapat dari mana ya? Lupa saya. Nomor. Nomor. Nomor kan saya minta anu Mas. Kalau mau konfirmasi kontak ke WA saya kan Oh iya, Mas Ding. Han yang Oh yang iya, ha. yang upload ke saya langsung gitu. Gitu. Nah, BTW, kumpul aku kayak mau gini, nanya dulu deh. Ini audiensnya berapa sih? ya seginian. Rata-rata seginian. Waktu rame mungkin sekitar 15, Ya pernah dua rata-rata 15 puluh Mas. ya gitulah. Oh, saya kira Kan 200. bukan seminar, makanya nggak Nggak usah apa. panik. Lebih Nggak usah sedikit lebih panik baik. dulu. Lebih tenang kalau sedikit saya. Nggak usah panik Ini dulu. direkam di YouTube loh. Iya. Waduh. Yaudah, Gak apa-apa. apa-apa, santai aja. Nggak apa. Saya sudah Iya. siap dengan segala resikonya. Risiko beken. Oke, ya kumpul kayak gini undang narasumber ganti-ganti terus gitu kan. Tapi bukan berarti interaksinya cuman ke narasumber ya. Iya, iya, iya. Jadi interaksinya bisa ke sesama penulis, bisa ke saya juga gitu kan. Jadi memang eh, saya bisa boleh bilang kayak cangkruk daring lah gitu ya. Tapi saya yang ngobrol duluan, mau nanya-nanya. Nah, buat ngawalin nih, Mas Han, kan, boleh dong cerita tentang apa ya aktivitas sehari-hari, lalu eh, pengalaman nulisnya itu gimana, terus tahu medium tuh dulu gimana ceritanya sih, gitu. Ya, eh kalau pengalaman nulis itu, saya bahkan nggak nyangka ya kalau jadi tukang tulis gitu. Sangat-sangat unpredictable. Emang latar Nah, belakangnya apa, Mas? apa? Latar belakangnya apa? Kalau sekarang saya mahasiswa. Oh, Mahasiswa masih saya. mahasiswa. Oke. Ya. Nah, selain itu di mahasiswa kan saya juga ikut organisasi pers ya. Saya Hmm.
Jadi ya nulis itu udah makanan sehari-hari lah gitu. Hmm. Nah, tapi alasan masuk pers pun sebetulnya juga karena pengen melatih kemampuan nulis gitu kan. Nah, sebelum itu aku nulis-nulis itu paling cuma di ini di X gitu kan, cuman war gitu atau mungkin di Quora gitu. Quora dulu udah lama banget sih nggak buka Quora. Sebenarnya itu seru Quora tuh juga banyak orang-orang yang Hmm. unik-unik lah gitu. Tapi belakangan kayak makin keruh sama apa ya cerita-cerita yang mungkin kurang aku suka aja gitu dan yaudahlah gitu. Terus temanku ada yang pernah nge-share tulisan di cerita itu Instagram itu tuh ini apa ini platformnya gitu kan. Terus dia bilang itu Medium Han namanya gitu. Coba deh tulis di situ enak gitu. Oh iya toh, cuman kalau nulis itu kan nggak ada orang nanya mau ngomong apa gitu. Karena biasanya aku nulis itu kan karena pertanyaan orang ya. Karena Oh. emang tahu sesuatu, tahu menjawab sesuatu dan punya sikap, pertanyaan itu aku jawab dong gitu di Quora. Nah yaudah dari situlah mulai nulis itu dari situ sebetulnya. Nah kalau dari Medium tuh eh, agak aneh sebetulnya karena kan nggak ada pertanyaan ya, nggak ada orang-orang nanya gitu. Terus ternyata pertanyaan bisa dibuat sendiri, kan sederhana itu ya. Iya. Jadi mungkin keresahan-keresahan orang atau hal yang membuat orang bertanya-tanya atau eh, hal-hal yang yang kurasa perlu luruskan itu bisa ditanggapi tanpa harus ada orang yang bertanya gitu. Ya udah jadilah sebuah tulisan. Dan pertama kali nulis terbitan pertama itu kalau nggak salah November tahun lalu, November 2023 Hmm. gitu. Ya kurang lebih udah setahun lebih berapa itu? 3 bulan lah ya gitu. Sebelumnya nggak pernah nulis di platform lain gitu. Quora itu Quora, Ukur Quora aja ya. aja. Mm-mm. Jawab-jawab. Oke, oke. Blogger gitu nggak pernah saya nggak tahu, nggak pernah. Hmm. Enak Emang medium kuliahnya sih. apa? Kuliahnya apa? Ilmu komunikasi. Oke. Ini banyak nih Hmm. yang anak komunikasi. Oh iya, siapa aja? Yang mana? Itu Nia tuh. Nia, Karunia Savitri, Kalau Mbak Nia Karunia Savitri. itu komunikasi kalau nggak salah. Ada Tapi berapa udah lagi lulus. teman-teman yang lain. Kemarin malah ada narsum lain yang dari FAT. Mereka juga anak komunikasi juga. Jadi Hmm. pegiat pers juga gitu. Oh iya, Nah, siapa Mas? Barangkali kenalan nanti. enggak kemarin di Medium pakai nama pena pakai Microsoft. Mereka nulisnya keroyokan. Keroyokan. Mm-mm. Jadi satu naskah bisa satu, dua sampai tiga orang Oh gitu gitu. ya? Ya, Oh, tuh. Nah, iya, iya. eh dari pengalaman kayak gitu, Mas, Mas Han tuh sejauh ini kalau nulis emang topiknya apa sukanya? Gado-gado sebetulnya. Jadi Ya. bahas ini pandangan pribadi aja ya, mungkin beda Mm-mm. gitu. Mm. Jadi sebenarnya basis dari tulisan saya adalah keresahan atau Ya. unek-unek gitu kan. Dan itu tuh kalau nggak ditulis tuh ganjel di kepala tuh ganjel. Jadi emang harus ditulis. Kalau itu pusing saya nanti gitu. Dan eh, karena biar terlihat bermoral gitu kan. Jadi perlu perlu data, perlu basis argumen yang nggak sembarangan gitu kan. Gitu. Ya. Jadi lebih bisa diterima oleh orang lain. Karena kalau unek-unek doang kan, kamu ngomel doang ngapain gitu. Jadi nggak kayak orang Twitter lah. Mesti walaupun aku Ya. juga anak Twitter, mesti ya lebih ada bobotnya gitu. Gitu sih sebenarnya sih. Itu keresahannya keresahan emosi pribadi atau keresahan secara umum? Maksudnya ada misalkan ngomel ke pemerintah, ngomel ke kampus, ngomel ke tetangga. Ya kan saya kan bikin kayak apa sih topik apa ya yang di Medium tulis anu ya apa sih kategori. Nah Oh itu kan ya. kita bikin beberapa ada yang politik, ada yang Hmm. kritik sosial, ada yang hubungan dan cinta gitu. Meskipun Hmm. tidak pernah sukses gitu. Cuman ya saya membaginya di situ tuh. Yang saya bahas tuh ya seputar itu aja gitu. Dan kalau topik yang keresahan ini sering diangkat, ya belakangan mungkin politik ya karena saya kan jurnalis juga kan, Hmm. jurnalis mahasiswa maksudnya. Nah itu kan sangat banyak yang
membahas kepentingan publik tentunya. Nah, di situ kan saya bikin editorial dan sebagainya itu Hmm. udah otomatis tuh pasti kritik pemerintah, pasti kritik kebijakan. Nggak cuma pemerintah sih, juga kampus saya juga atau kampus orang lain gitu. Kuliahnya di mana emang? Universitas Muhammadiyah Surakarta, Oke, Solo saya Mas. Solo ya, Hmm. ya, ya. Oke, oke. Nah, Tapi Mas di sini San tuh biasanya anu, gimana? di sini udah pada lulus semua kah? Enggak, Banyak yang kan namanya komunitas ada yang sudah tua kayak saya dan udah Ivan Lanin gitu kan. Ada yang masih kuliah juga banyak. Kapan hari malah kayaknya ada yang masih SMA juga kalau nggak salah. oh bagus. Senang saya dengernya, sumpah saya senang, senang banget dengernya. Gitu. Jadi namanya komunitas ya. Jadi rentangnya Hmm. kan luas ya. Rentangnya luas. Jadi makanya itu kenapa yang diundang pun sebenarnya nggak harus yang penulis-penulis udah kawakan. Iya, iya, Nah, iya. gitu. Jadi bahkan ada Ya yang bisa baru untuk mulai. pansos juga sih. Intinya adalah berbagi pengalaman ya, sharing gitu kan. Dan Mas Hando kemarin yang saya catat adalah kegiatan literasinya banyak gitu kan. Ternyata emang juga orang Dikit, pers dikit tuh. mahasiswa. Ya, Dikit, maksudnya Mas. dalam penilaian saya cukup banyak dibandingkan orang-orang biasa gitu ya. Ya, Nah, semoga lebih banyak. kemarin salah satu yang saya catat adalah soal ini Mas, rental buku gitu kan. Ya, Cerita dong ya. soal itu tuh gimana tuh? Oke. Di Eh, hari gini gitu kan, bikin rental buku itu buat hmm, saya jadi ah, bikin rental buku zaman sekarang gitu. Cerita dong. ya, oke. Ini agak panjang mungkin ya. Gak apa-apa. Jadi sebetulnya saya tuh malah punya trauma. Ini ini mungkin aib ya, cuman bukan aib sih. Cuman kayak saya tuh pernah bisnis, Mas. Jadi saya tuh Mm, pernah bisnis fashion dan gagal gitu. mm, Nah, itu cukup bakar duit banyak lah pokoknya. Jadi kalau mau cerita itu apa ya, soal bisnis saya ada trauma gitu, sakit kadang. Cuma berlebihan aja sih. Nah, terus yang saya pelajari dari situ adalah bagaimanapun kalau mau bisnis, pokoknya kamu harus pastikan ada orang yang tertarik setidaknya. Belum beli loh, belum beli, baru tertarik buat eh, entah menggunakan jasamu atau beli produkmu. Itu dulu. Kalau nggak gitu nggak usah bisnis kalian gitu. Jadi itu harus dipastiin dulu. Nah, itu aku bawa ke rental buku ini. Aku apa? Jadi banyak aku tuh punya temen yang sejatinya tuh suka baca buku meskipun yang novel-novel aja ya. Nah, tapi untuk beli novel tuh kan perlu merogoh kocek 70 ribuan mm. sampai seratusan mungkin. Ya. Bagi beberapa orang tuh keberatan gitu. Sedangkan ya saya juga keberatan sih. Cuman kan saya nabung ya. Saya nabung setiap sebulan sekali beli buku lah. Itu saya usahakan gitu. Setelah saya punya buku kan banyak yang selesai terus kan nggak ada apa-apain kan. Mm. Itu kalau nganggur tuh maneman banget. Nanti Ya, malah ya. malah jamuran lah atau rusak dimakan rayap lah dan sebagainya. Ya udah, gimana biar itu eh, bisa rusak jangan karena didiamkan, Mm. yaitu digunakan orang lain. Tapi kalau misalnya dipinjamkan ke orang lain, rusaknya juga bisa cepat karena ada sorry sorry karena orang-orang kalau rental buku kalau pinjam buku sebenarnya kita tahu ya pembaca buku tuh minjemin buku tuh gimana gitu nggak sih? Minjemin buku tuh gimana gitu berat karena ada potensi orang tuh nggak amanah gitu loh Iya, iya. gitu. Nah, saya menanggulanginya dengan memberikan tarif, masang tarif pada orang yang rental buku. Tarifnya tuh murah sebetulnya, 5.000 per pekan. Nah, tapi tapi ada orang yang bilang mahal coba. Ya udahlah, ya udah apa-apa, udah terserah, terserah gitu. 5.000 per pekan dengan rasionalisasi. Kalau misalnya nanti kamu nggak segera kelar dalam sepekan, maka kamu nambah lagi. Nah, Mm. jadi misal 2 pekan berarti berapa? 10.000. Tambahannya kaliannya 5.000 per pekan ya. Tapi kalau misalnya mau pinjam langsung sebulan, eh, langsung sebulan itu cuma kena 15.000 Mm. gitu. Kenapa? Ya biar orang mau baca.
Ya biar orang nggak menilai mahal, udah nggak nggak ada alasan lain gitu kan. Jadi Eh, kalau memang harga segitu aja orang masih menilai kemahalan, ya udah berarti kamu nggak usah rental aja nggak apa apa. Ya mending beli aja berarti kan, ya udah sana beli aja nggak apa. Dan saya kan nggak maksa ya, monggo terserah gitu. Nah terus ya saya mulai memberlakukan itu dan ternyata ada yang mau, yang rental tuh mau gitu dari teman-teman dulu gitu kan. Terus apa namanya akun IG saya tuh di follow orang lain dia nggak kenal gitu. Terus tahu-tahu DM, ternyata hmm. sekampus, ternyata sedomisili. Nah terus ngajak COD ya udah gitu. Walaupun sebenarnya kalau apa namanya urusan aman nggak amannya itu sangat ya sangat nggak aman karena emang bisa aja buku dibawa lari, bisa aja buku dicolong gitu. Cuman aku nggak sekhawatir itu. Serius, aku nggak sekhawatir itu. Jadi ya nembak maling ya wes lah berarti ya mungkin ini kalau kata Anies ya. Saya bukan fans Anies BTW. Kalau kata Anies mungkin ya berarti dia makin pintar gitu karena buku itu. Ya nggak apa-apa meskipun nggak berkah. Cuman ya udahlah bukan urusan saya lagi gitu. Nah, jadi upaya saya rental buku itu sesederhana biar ya orang yang nggak mampu atau malas membeli buku dengan harga normal itu bisa tetap mendapatkan isinya hanya dengan Hmm. rental buku. Maka kalau semakin lama kamu rental, sedangkan kamu nggak segera menyelesaikan bacaanmu, maka aku makin kaya gitu karena ya aku tagih terus. Nah, tapi ini kadang-kadang nggak berlaku, Bang. Kadang-kadang nggak berlaku karena saya nggak tegaan, sumpah. Saya tuh punya temen dia rental buku sampai sebulan gitu kan. Nah, dikaliin aja gitu. Tapi itu statusnya bukan 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 rental sekali 15.000 nggak. Dia kelipatan per 5.000 gitu. 5.000, 5.000, 5.000 sampai 3 bulan itu berapa itu? Saya nggak tega, malah nggak tega saya. Waduh, ya udahlah gitu. Ya udahlah. Akhirnya Tapi cuma saya sebenarnya dari inisiatif ini tuh eh, inisiatif awalnya itu idenya apa? Kenapa kok rental buku? Kenapa kok nggak yang lain misalkan? karena saya punya buku. Hmm. Di rumah Iya banyak gitu. buku atau gimana? Ya dari buku yang saya beli itu kan ada berapa ya? Nggak banyak banget banget, cuman berapa sih? Hmm. Hmm. 50 kali ya. Belum saya hitung, nanti saya hitung lagi. Saya lupa. Kan di akun saya yang lama itu ada BTW at Hanover Books. Nah, itu Hmm. tuh eh masih berapa ya? 40-an kalau nggak salah, aku lupa. Nah, itu tuh udah lama banget karena aku mau login itu udah lupa password. Nah, aku jadi harus bikin akun baru. Cuman ya belum saya perbarui lagi isi-isinya gitu. Jadi mungkin saya nanti harus nata lagi semua sendiri. Kan capek ya. Terus saya banget dong. Moto buku satu-satu, terus dibalik halamannya, terus jadi capek, sumpah capek banget. Gitu. Jadi ini agak ketunda-tunda karena ya urusan organisasi dan sebagainya gitu. Hmm. Emang visinya apa kalau dari inisiatif? Ada harapan tertentu kan dari Oh, ada sangat dunia besar, literasi gitu kan? sangat besar. Karena saya yakin ya kalau eh, apa namanya kita tuh telah tergeser gitu loh. Yang dulunya media itu ya cetak semua, basisnya tulisan dan pengonsumsiannya dengan membaca itu bergeser mulai dari TV, radio, terus sekarang ke sosmed. Nah, mulai era sosmed ini lebih banyak konten yang berbasis audiovisual Hmm. gitu. Jadi konten tulisan itu orang udah malas, ditambah lagi ada fenomena brain rot. Nah, itu Hmm. kan jelas apa ya sangat mereduksi pembaca buku gitu loh. Pembaca buku makin langka, makin tahun, makin lama. Nah, tapi saya nggak nggak sermerta percaya itu karena di negara lain ada yang minat baca tinggi gitu. Nah, artinya itu sebenarnya kan Indonesia aja berarti kan, nggak sedunia gitu. Nah, kalau ini baru kepikiran juga sih. Jadi kalau misalnya ngomongin visi, ya ini lebih dari penulis menurutku ya. Jadi menggenjot literasi biar orang-orang kembali suka baca buku. Hmm. Nah, upayanya ya pelan-pelan tadi, karena emang nggak bisa ngebut, emang nggak bisa kebut-kebutan, ya bisa Iya. pelan-pelan gitu, pakai rental buku. Nanti orang
orang tuh terpengaruh juga sebenarnya. Oh, kamu rental di sini toh itu berapa sih? Oh, murah banget ada yang gitu kan. Ternyata bisa ya rental buku. Ternyata ada ya rental buku gitu. Orang nggak nyangka juga gitu, dan ada yang langganan udah sampai rental 8 kali ada. Jadi buku saya udah rental-rental semua gitu. Oh, saya seneng banget tuh. Gitu. Tuh Iya, saya seneng sih. Ini sebenarnya satu-satu orang, tapi saya seneng banget gitu. Meskipun nggak terlalu signifikan ya. Gitu. iya, iya. Kalau kalau secara keresahan sebenarnya keresahannya lebih ke apa nih Mas? Apakah karena Hmm, brain rotnya atau karena eh, minat bacanya? ya, ini sebenarnya praktiknya itu kerasa ya. Kalau misalnya ini kita kita tahu lah kalau orang yang membaca buku banyak itu jelas berbeda dengan orang yang membaca sedikit buku, apalagi yang tidak pernah baca buku. Ini bukan berarti kita sebagai membaca buku merasa lebih baik, enggak. Cuman jelas ada bedanya di situ kan. Nah, ini tuh ngaruhnya kemana? Misal gini, kita ngobrol sesuatu, kita ajak ngobrol tuh nggak tahu apa ya, nggak tahu apa yang kita bahas, itu kan agak merepotkan sebenarnya. Kenapa? Karena kita harus menjelaskan dua kali, Hmm. harus kerja dua kali buat biar orang tuh paham gitu. Orang sering baca buku lebih cepat pakai kacamata. Ih, jangan sampai lah, jangan sampai gitu. Nah, untuk apa? Jadi solusinya tuh ya emang orang harus kembali suka gitu. Kenapa? Biar ya orang ngobrol tuh bisa kemana-mana loh. Jadi Hmm. karena Hmm. ini bukan berarti hal yang baik ya. Dan saya rasa jangan sampai dicontoh juga. Makin sering baca buku, makin sedikit orang yang bisa diajak ngobrol nyambung Hmm. gitu. Ini sedih sebenarnya sih, sedih ya. Cuma tapi ini saya nggak menyalahkan orang lain gitu. Jadi mungkin sayanya kurang apa ya, kurang membaur atau kurang menapak tanah gitu. Jadi ya gitulah. Ya mungkin saya perlu berbenah mungkin juga. Ya kalau kalau Mas Han sendiri kebiasaan bacanya gimana? Yang disukai bacaan kayak apa atau rutinitasnya seperti apa? Nah, terus terang aja bahkan saya dulu nggak suka baca buku. Hmm. Saya mulai baca buku, sorry, mulai memaksa baca buku itu sejak lulus dari pesantren, Hmm. which is umur 18 tahun gitu. Sejak kecil tuh nggak suka baca buku, nggak seru buku tuh, membosankan gitu. Nah tapi lulus dari pesantren itu sebenarnya kan sedih ya, karena sekarang tuh udah nggak di lingkup pendidikan, dan saya kan sempat jadi orang yang menolak kuliah, Mas. Yaitu Oh. tadi sebenarnya arahnya ke gagal bisnis tadi, gitu. Nah, eh, karena merasa sedih terus malu kalau misalnya aku cuma segini aja di umur 18 tuh, apa sih upaya lain biar tetap bisa dapat pengetahuan. Nah, tidak ada upaya lain selain baca buku gitu, gak ada upaya lain. Atau mungkin kalau baca-baca dengerin podcast atau nonton video itu beda, beda jelas beda. Nggak seperti yang ada di buku, tentu beda gitu. Nah, mulai dari itu membiasakan gaji dari magang saya itu buat beli buku satu sebulan sampai sekarang Oh, gitu. oke. Emang bedanya sama konten lain kalau menurut Mas Han kayak apa? Katakanlah ngobrolnya katakanlah Gimana gimana? ah, emang bedanya antara buku dengan konten lain tuh kalau menurut Mas Han kayak apa sih? Kan mungkin Hmm. orang bisa argumentasi itu kan podcast atau video interview kan bisa panjang, bisa sejam bahkan ada yang 3 jam kan. Hmm. Buku kan juga panjang juga gitu katakanlah. Nah kalau menurut Mas Han emang bedanya ada di mana? Oke, ini tuh eh, beda-beda ya. Jadi orang tuh mungkin ada yang lebih mudah mengonsumsi informasi melalui Hmm. pendengaran atau visual atau diapain gitulah nggak tahu. Hmm. Nah, ini kalau saya nonton juga di penjelasannya Agus Leo Halim, YouTuber, itu dengan membaca buku tuh kita nggak ada distraksi suara, nggak ada distraksi wajah orang yang ngomong atau mungkin tampilan belakangnya atau apa itu. Jadi kita benar-benar Oh. fokus dengan apa namanya, eh, tulisan itu, karena
nggak ada yang mendistraksi. Jadi kan contoh misalnya apa ya, radio itu kan bisa kita kerjakan sambil nyuci piring, sambil nyuci baju gitu kan. Baca buku nggak bisa. Iya sih, iya Baca buku sih, harus betul, diem, harus dengan betul. khidmat gitu. Nah, jadi lebih kerasa apa ya? Iya, esensinya bener, esensinya baca buku lebih kerasa gitu. Lebih masuk. Meskipun ada yang ya saya ngalamin juga ya BTW. Ada yang kayak pusing juga sehalaman harus 2 kali 3 kali karena saking beratnya bahasa gitu. Teman itu apa ya? Terus terang ya saya nambah kosakata banyak, awasan banyaknya kosakata itu malah dari buku, bukan dari konten, bukan dari Hmm. konten, dari buku. Iya, iya. Kalau soal anu apa argumentasi lalu referensi, kalau dari pandangan Mas Han gimana? Argumentasi orang ngomong Oh atau enggak, gimana? dalam buku dibandingkan dengan konten. Sama sih Oh, sebenarnya, konten juga dibandingkan dengan video atau podcast gitu kan. eh, gini aja deh. Eh, Podcast itu kan nggak mungkin membahas apa buku utuh ya, nggak mungkin. Capek tuh orang ngomong. Nah, kecuali audiobook beda lagi. Ah Nah, ya. sedangkan buku itu kan lebih komprehensif gitu aja sih rasanya. Mungkin kalau podcast atau konten-konten yang di orang-orang itu lebih poin-poin aja atau penyederhanaan poin gitu. Hmm, oke. Kalau Mas Han sukanya baca apa nih? Hmm, jadi genre saya tuh apa ya, berubah-ubah lah ya. Yang awalnya mungkin saya seneng apa namanya? Ini kan kalau saya sekarang lagi baca Mas tahu novelnya ini nggak? Liu Cixin, Trisurya. Belum baca Eh, sih, tahu tapi belum baca. Itu novel genre science fiction tuh pokoknya. Gitu. Hmm. Ya itu sebenarnya terus terang ya itu berat banget. Sumpah saya kan bukan anak fisika ya. Pusing banget saya. Cuman nggak apa, seru. Gitu. Iya, itu udah di film di Netflix. Judulnya Three Body Problem. Itu Oh, itu saya tuh berarti. nonton filmnya dulu, baru baca novelnya. Jadi setelah nonton filmnya tuh rasanya jadi kayak ilmuwan tuh gak sih? Kayak ilmuwan, kayak ilmuwan. Bukan ilmu beneran ya. Itu seru banget. Oke. Berarti emang bacanya lebih ke fiksi atau lebih bervariatif? Oh iya, saya variatif saya. Nah, ini kan ini jangan ditiru ya. Jadi saya kalau baca buku tuh suka ngejah-ngejah. Jadi misal saya sekarang baca ini di waktu yang sama, ini tuh saya baca Trisurya satu, terus dua ini bukunya Nasim Nicholas Taleb, Black Swan, The Black Swan. Ah, Itu iya, iya. sama bukunya Intan Paramadita yang judulnya Sihir Perempuan. Tapi itu kan kecil ya. Jadi kenapa kok gitu? Karena buku-buku yang besar ini nih, ini kan gede banget ya, segini. Iya, iya. Ini dipakai buat kuliah nggak enak. Ini baca ini Betul. di rumah bacanya. Nah, iya gitu, serius gitu. Jangan ditiru, itu bukan berarti hal baik. Gak usah. Aneh aja emang orangnya. Kalau non fiksi? Non fiksi, non fiksi. Eh, Mas tahu ini gak sih seleb tweet yang namanya Jack? Oh. Itu kan lucu ya. Jack, Hmm. Jack, Jack. Takdir Ali Syahbana Ridwan. Itu tuh Ah. bikin buku bincang akhlak tuh loh. Itu Oh entah iya, fiksi, ingat entah deh. fiksi nggak tahu, cuma lucu aja. Saya juga baca itu. Ya emang sangat gaduh-gaduh bacaannya emang. Tapi emang tujuannya kalau baca buat Han itu eh, hiburan kah? Atau untuk referensi kah? Atau bahkan untuk memperkaya argumentasi kah? Riset, Ya, ya kan, kayak gitu. Yang mana yang lebih diutamain kalau Mas Han? itu yang Mas Butin tadi, riset untuk melatih argumentasi, untuk belajar menambah wawasan tuh jawaban keren. Cuma sebenarnya jawabannya cuma buat menunggu HP penuh saat dicas. Gitu. Kalau HP penuh saya lebih sering main HP ternyata sama saja. Iya, iya, Gitu, iya. Mas. Nah, itu kan tadi soal membaca ya. Dan mungkin kita yang
sering nulis gitu kan, sering dikasih tahu kalau pengen aktif nulis tuh harus banyak baca kan gitu kan ya. Nah, Ya, sekarang apakah bacaan-bacaan itu ada dampaknya nggak sih buat tulisannya Mas Han sejauh ini? sangat, sangat, sangat. Saya malah mandang gini, jadi kan teman saya tuh nggak, orang-orang tuh ada loh yang heran. Saya nggak nyangka kok ada orang heran, kalau kok bisa sih orang-orang itu berargumen, kok bisa sih orang-orang itu berpendapat, kok bisa orang itu bersuara gitu. Itu orang tuh yang heran tuh ada ternyata. Loh, saya bang nggak nyangka loh. Nah, saya pun mencoba untuk menjawab gitu kan. Jawaban pasti nggak tahu, cuman kurang lebih ya orang-orang punya pendapat karena dia punya sikap. Nah, Hmm, sikap itu berasal dari ya kita tahu akan suatu hal, kemudian ada hal yang tidak sesuai hmm. atau tidak beres. Nah, kita punya sikap. Nah, itulah yang melahirkan argumen, melahirkan pendapat. Ya dari situ sebetulnya. Itu. Jadi bacaan-bacaan itu tadi apa lebih mendorong untuk berargumentasi atau memperkaya argumentasi atau memperkuat argumentasi? Bisa semuanya. Bisa semuanya. Hmm, ya, ya. Karena kan juga ada orang yang ya itu saya juga kaget ya. Ternyata ada loh orang yang merasa nggak bisa berargumentasi. Itu Iya, menurut dan saya saya kasihan udah sebenarnya kasihan. udah Itu harus parah ya. dibantu. Maksudnya bahkan untuk bersuara aja dia nggak tahu caranya. Hmm. Nah Hmm. itu saya terkejut sebenarnya. Baru baru ini nih. Tapi saya rasa itu eh, jamak di zaman Tapi sekarang. itu anu Mas, ada faktor ini ya nggak sih, latar belakang gitu. Misal lingkungan, orang tua, Oh psikologis iya juga. pasti, Hmm. pasti. Ini Bang Uda tanya, Dan menulis dulu atau baca dulu? nah itu tuh. Ya, biasanya setengah-setengah sih. Habis nulis kayak kurang baca lagi gitu. Nah sementara ada juga yang teman-teman penulis tuh bacanya juga cuman baca untuk apa hiburan ya. Jadi dia sekedar Ya, cari hiburan aja gitu kan. Gitu. Dan ya mungkin akhirnya genrenya juga genre-genre yang tidak menguras otak gitu ya. Gitu. eh, ini Terus Surya nguras otak banget sih Mas. Terus Surya kan novel ya, itu nguras otak banget sih. Teman seru aja. Gak apa-apa tapi. Gitu emang emang istirahatnya juga kayak gitu. Nah, kalau kebiasaan nulisnya sendiri, Mas Tan sejauh ini gimana tuh? Apakah nulis setiap Em, hari kah? Atau setelah baca? Atau gimana? saya mungkin cukup terinspirasi sama Uda Ivan ya, karena apa namanya, melihat di medium itu kan sejak ikut KBM kan jadi tahu kan kalau ternyata ada Bang Edwin Faucon itu juga sering banget nulis tuh. Itu apa ya, mesti kok bisa konsisten gitu loh, karena nulis kan nggak gampang ya, nggak gampang sumpah nulis tuh. Nah, kalau orang bisa melakukannya setiap hari itu eh, antara menggadaikan kuantitas, kemudian menggadaikan kualitas, kemudian ya reduksi kualitasnya. Cuman kayaknya nggak selalu gitu deh gitu. Mungkin saja emang sehebat itu. Jadi tetap bisa nulis berkualitas meskipun dalam jumlah yang banyak. Bisa aja kan. Cuman ya hebat aja gitu. Nah, kalau saya memaksakan setiap hari nulis, ya paling tulisannya nggak mutu. Paling cerita gambleh, cerita ngeluh atau ngelawak apa gitu. Paling mungkin gitu kalau setiap hari gitu. Nah, kalau mengupayakan sebenarnya sesering mungkin. Jadi kan ide itu berseliweran ya, ide itu. Jadi pas ngapain ide langsung saya catat di notes Hmm. langsung. Jadi emang HP itu hampir selalu siaga gitu, meskipun berak juga gitu. Terus ya udahlah, apa namanya, eh dari situ kan ada ide, kemudian waktu nulis dikembangkan. Sebetulnya gitu aja. Hmm. Kalau di itu unit kegiatan mahasiswa pers nulisnya Hmm. biasanya gimana? Karena saya kan sekarang bukan apa, saya kan sekarang menjabat ya Mas ya. Ini bukan berarti keren ya, saya nggak bangga sama sekali. Nah,
Jadi karena saya jabat, jadi sekarang saya tinggal nyuruh-nyuruh aja, kamu sama mantau. Bukan gitu udah, bukan pejabat. Jadi saya mantau aja, mantau orang yang jurnalis, mantau mantau reporter gitu. Tapi di situ malah saya rasa lebih pusing karena saya harus di komennya lucu-lucu ya. Karena saya harus apa namanya nyari siaga nggak 24 jam sih. Pokoknya sering banget tuh HP tinggal bentar tuh langsung ada chat yang bahas ini narsum satu gimana ya intinya gitu. Kemarin tuh pertanyaan ini gimana enaknya gitu. Jadi bener-bener Oh, makin pusing sebenarnya gitu. anu kan, berarti berarti anu dong, apa redaktur dong. Ya, Ratu Pelaksana, Iya, Ratpel. ya, ya redaktur emang kayak gitu. Mau gimana? Gitu. Jadi emang emang bukan nulis lagi, Mas. Lebih ke bantu nulis editorial karena kan Ya, kita bikin sikap kan terhadap headline ya. itu. Nah, pengalamannya udah mulai jadi redaktur tuh ngelihat penulis-penulis zaman sekarang. Emang Mas Han lihat ada pola tertentu kan? Kewalahan. Pola, 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 pola gaya ya. Pola Pola gaya atau pola kebiasaan anak-anak sekarang tuh kalau nulis emang kayak gimana? hmm, saya malah Karena kurang kan, tahu ya karena karena kan, saya karena kan, anu kan, karena kan kalau dulu mungkin redaktur untuk redaktur cetak gitu kan. Kalau sekarang kan redakturnya mungkin redaktur digital dan ya mungkin online. jurnalis atau teman-teman persnya sendiri udah nulisnya full digital gitu kan. Nah kalau Iya, Hasan sendiri jadi redaktur untuk mereka gitu, melihat fenomena apa nih yang menarik menurut Mas? Ada nggak sih? eh maksudnya ini menanggapi ini ya penulisan orang-orang yang Ya, dari cetak ke digital gitu. oh enggak, ya yang dibina sama Mas Hasan sendiri. Jadi mereka tuh Oh, punya pendekatan apa? Bahkan mereka nyari nafsunya apa? Mungkin lah sosmed atau mungkin bahkan bahkan nggak wawancara dan segala macam. Bagaimana? iya ya. Ini saya terus terang aja kali ya. Jadi Mm, eh, saya merasa kalau di organisasi itu saya bahkan ngerasa yang menganggap kalau ya emang saya melakukan apa ya kinerja jurnalistik ini tuh saya bahkan dengan kemauan sendiri. mm, Jadi di luar nulis berita tuh ya saya nulis sendiri gitu. Jadi mm, upaya untuk menulis yang saya lakukan lebih ekstra ketimbang teman-teman saya lain. Nah, mungkin buah hasilnya itu beda juga. Nah, kalau mandangnya saya gimana, kalau saya ngelihat anak-anak buah saya mungkin ya, aduh, sebutannya. Kalau saya ngelihat jurnalis-jurnalis saya mungkin ya itu, ya mungkin saya masih perlu banyak bimbing gitu. Ya emang agak capek emang, cuman nggak ada cara lain biar mereka juga mempunyai kemampuan yang sama gitu. mm. Karena saya bener-bener pengen mentransfer lah bahasanya biar aku butuh pengganti coy. Itu. Emang emang mereka nulis juga nggak sih di luar aktivitasnya di unit kegiatan mahasiswa? Saya rasa enggak. Nah, tapi Hmm. saya Alasannya merasa apa? Kira-kira kalau menurut Mas Han alasannya apa? Apakah mereka malas. lebih tertarik konten gitu Malas, misalkan? Hmm. malas mas serius. Itu musuh-musuh sekali itu, sangat musuh. Hmm. Nah terus jadi apa ya upaya saya itu kan juga mendampingi secara langsung, jadi Hmm. intens gitu. Kenapa? Karena biar saya nggak disalahkan. Karena meneladani kan ya action Iya. speaks louder kan ya. Jadi kita nggak mau cetok, tapi emang kita ya emang terjun juga gitu loh, gitu. Nah, nggak kan? Kenapa kok saya tanya soal itu? Karena saya juga perlu ngerti nih anak-anak sekarang tuh tahu nggak ada platform untuk nulis gitu kan? Mereka mungkin Hmm, tahunya platform untuk foto kayak Instagram, video Instagram, mungkin eh, untuk berdebat X atau Threads kayak gitu kan ya. Lalu YouTube dan segala macam gitu kan. Nah, akhirnya kan saya perlu memetakan apakah mereka itu juga eh,
menulis di platform dalam bentuk tulisan panjang, Hmm. ya seenggaknya 300 kata gitu Iya, kan. iya. Eh, Terus terang aja ya Mas ya. Jadi saya tuh sangat gencar dalam apa namanya nulis gitu. Jadi saya tuh punya teman yang dia tuh nggak suka baca, jadi suka baca. Hmm, Itu ada berapa orang ya? Cukup banyak, nggak banyak sih, cuman saya bangga aja. 10 kali ya, mungkin 10 lah. Ya, yang suka nggak suka baca jadi suka baca karena hmm, tertular. hmm. Kemudian eh, mereka kan tanya kan ya, mesti kok aku bacot gitu, kok aku bacot sih gitu. Ya udah aku jawab aja karena aku bisa bacot gitu kan. Nah, disitulah jawaban itu kan bikin orang kesel ya. Kalau jawaban itu doang, ya kalau mau tahu banyak mah ya nggak cuman asal ngomong gitu. Kalau asal ngomong kan Oh, ampas. ya, ya. Ya, biar ngomongnya nggak ampas, harus ngapa? Berarti harus diisi kepalanya kan gitu ya kurang lebih ya. Hmm, Nah, itu mungkin 10 orang ada. Kalau dari suka baca kemudian suka nulis, itu cuma 5 mungkin. Lima, hmm, kan 5. Ya itulah. Dan mereka, mereka tuh juga nanya-nanya kok di media itu tuh platform apa gitu. Apakah harus download? Tak jawab ya baiknya download aja biar enak gitu. hmm. Gitu. Tahu Medium tuh sebenarnya tahu karena saya bikin story terus ya itu. Pasti tahu Oke, update tiap hari ya berarti. hampir Oke. tiap hari. Nulis Kompasiana Mas. Iya pernah. Saya nulis di sana satu, cuman kayaknya nggak apa ya. Karena kan kalau udah nulis di Kompasiana kan nggak boleh ditulis di Tempo. Nggak boleh nulis di Kompas. Jadi mungkin saya Hmm, kalau nulis di Kompasiana tuh yang di Tempo nggak terbitin saya taruh situ. Atau mungkin karena kewalahan ya udah terbitin di Medium aja gitu. eh, Gitu Mbak Tiara. nah, ini nyambung lagi ke situ ya. Mumpung bahas soal media lain. Nah, kemarin ceritanya bisa sampai ke Tempo itu ya memang Mas Han eh, tujuannya emang nulis untuk dilempar ke redaksi media mainstream gitu. Atau emang sebenarnya iseng aja gitu Pak. Terus dilempar ke medium juga gitu. Emang apakah emang yang mana duluan gitu keputusannya ke medium dulu kah atau ke media itu duluan? Oke. Jadi saya menganggap Medium itu kan bukan media massa, tapi media Hmm, pribadi. hmm, Jadi kita punya ruang sendiri untuk menyuarakan suara kita. Nah, hmm. kalau di media massa itu ada etikanya dong. Kalau Ya, saya ya. nulis di Tempo, saya nggak mungkin mengirimkan naskah yang sama ke Kompas, nggak Hmm, mungkin ngirim naskah yang sama ke Republika. Jadi itu sebenarnya etika aja. Nah, terus soal prioritas, tentu prioritas Tempo. Tempo boleh hmm, prioritas karena mereka berhak tulisan eksklusif saya. Tapi kan Tempo masih kalau saya menerbitin di Medium waktu itu karena saya nggak berharap diterbitkan. Saya hmm, pesimis saya gitu. Saya soal itu pertama kali mas ya mas. Saya pertama kali nulis juga. hmm, Saya pertama kali nulis di Tempo dan syukurlah langsung terbit di kala hmm, pertama kali juga itu kan saya langsung gemeteran saya pas aku di kontak editornya itu. Gitu saya shock saya. Nah, habis di kontak saya langsung hapus tuh yang di Medium karena hmm. ya Tempo berhak apa naskah eksklusif saya gitu. Ya, Ya ya. udah. Mm. Oke. Nah, waktu itu apa sih topiknya? Saya lupa ya. Ceritain lagi Gibran dong. itu kan Ah, tentang apa namanya Gibran itu kan meluncurkan program lapor Mas Wapres gitu kan. oh ya. Nah, itu sebetulnya kebijakan atau program yang sangat tidak efektif karena untuk sekelas Wapres kamu bisa melakukan hal-hal yang lebih strategis ketimbang hanya eh, melakukan urusan mengurus hal yang teknis gitu. Kan menerima Hmm, aduan itu kan repot sekali itu. Dia ya, harus ya. menerima aduan 270 juta orang Indonesia itu kan nggak mungkin bisa. Itu pusing kan. Nah, ketimbang ngurus kayak gitu, di sisi lain sudah ada platform lapor di Ya. punya pemerintah. Udah ada sebenarnya dan saya baru tahu. Saya riset itu, oh ternyata udah ada tuh platformnya. Nah, cuman orang-orang nggak tahu, termasuk saya waktu itu. Jadi emang orang-orang ya harus tahu. Saya perlu ngasih tahu juga kalau
ada loh platform lapor Hmm. pemerintah Hmm. yang selain lapor Mas Wapres. Dan kalau ada dua jalur lapor Mas Wapres dan platform lapor, nanti malah mubazir salah satunya gitu. Hmm. Jadi mending satu pintu dan dikelola oleh banyak staff misalnya gitu kan. Dan Hmm. itu bukan Gibran, capek sendiri nanti. Nah, makanya saya menyebut itu populisme yang semu. Jadi Ya. semu kan ngapusi ya, semu itu kan bohong, populis. Nah, nah waktu kerjakan naskah itu proses kreatifnya kayak emang kayak pemicunya apa? Kenapa kok waktu itu Mas Han memutuskan itu tuh pantas untuk ditulis gitu kan? Pasti ada pemicu Ya, dong. pemicunya adalah itu sangat rawan basi. Kan Hmm. media sangat memperhatikan waktu ya Mas ya. Itu Hmm. tanggal 11 November, kemudian tanggal 12 malam, tanggal 12-nya malam jam 9 saya nulis, jam 12 lebih dikit saya submit. Jadi emang secepat itu. Saya kebut-kebutan banget gitu kan. Karena kalau gitu keburu basi dan keburu ada orang yang udah nulis gitu. Ah. Nah, ini mungkin barangkali orang-orang nggak tahu ya. Belum lama kemarin itu saya terbitin juga, terbitin. Saya ngirim tulisan ke Kompas. Nah, besoknya ada naskah terbit yang tulisannya itu kurang lebih ya pembahasannya itu juga bukan mirip tapi mencakup apa yang saya bahas. Nah, tapi tulisan itu ditulis oleh Bivitri Susanti. Hmm. Bivitri Susanti itu yang di film Dirty Vote. Ya, Ya, mereka ya. dia jelas kredibel dong. Dan saya juga telat nulis juga. Dia lebih cepat. Dia Hmm. lebih cepat dan lebih menguasai pembahasan juga. Dan ya udah, ya mungkin saya nggak bakal terbit sih. Gitu, saya langsung pesimis. Gitu. Dan nggak apa-apa, biasa aja. Nggak Emang masalah. kalau Mas Han sendiri memperkaya tulisannya tekniknya gimana? Memperkaya. Iya, memperkaya tulis. Karena dia sempat tahu platform awalnya nggak tahu platform pelapor terus ternyata nemu gitu. Nah itu kan Ya, salah riset, satu Mas. memperkaya. Nah risetnya kayak apa tuh kalau boleh Jadi tahu? kan argumen saya waktu itu kan, eh, kenapa sih kok Gibran tuh bikin ini? Emangnya nggak ada platform lain. Nah, saya cari dong platform lain. Oh, ternyata Hmm. udah ada. Nah, ini jadi emang meskipun itu sederhana tapi itu vital gitu. Riset untuk mengetahui ada platform lapor itu vital banget gitu. Kenapa kok sampai mikir harus harus riset? Biar biar sulit dibantah Oke. gitu. Sulit dibantah. Pernah diteror nggak karena mengkritik? Tidak pernah dan jangan sampai. Nah, itu Jangan ada sampai Mbak Jojo. ada pertanyaan tuh lulus lolos Tempo Tips lulus gimana redaksi. caranya? Ya, pertama, aku sama sekali tidak merasa bahwa tulisanku selalu layak diterbitkan Tempo, oke? Saya tidak pernah merasa selalu layak. Nah, bahkan saya ngerasa, ini jujur aja ya, Mas ya, saya merasa kalau ini jangan-jangan editornya emang nggak tega sama saya ya. Sampai segitunya karena nggak percaya tahu gitu. Nah, jadi eh, saya nggak sama sekali nggak ngerasa kalau tulisan saya sekeren itu gitu. Nah, tips lolosnya ya saya apa adanya menjawab dengan upaya saya selama ini yaitu eh nulis sampai apa ya? Sampai kamu punya pikiran untuk ya kamu coba deh nulis gitu, baru diterbitkan. Nah, selain itu, temanku tuh juga ada ternyata yang ini di komen Twitter juga ya Mas ya. Komen-komen Twitter itu juga komen kalau eh saya juga punya tulisan cuman malu nerbitin di Tempo karena nggak pede. Oh ya udah itu nggak bakal terbit karena nggak kamu kirim. Gitu, masuk akal kan? Jadi Iya, iya. gimana kamu bisa menerbitkan tulisan itu kalau kalau bahkan nggak nge-submit? Nggak mungkin. jadi jadi tugas kalian untuk, jadi tips biar lolos terbitkan adalah kirim terus gitu. Kirim dulu aja ya, bener. Bukan kabur aja ya. Iya. Iya, iya. Kalau kalau di media ya teman-teman ya, terutama yang media cetak gitu. Itu biasanya
kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya tiap media itu punya agenda. Nah, Iya, tiap media itu punya agenda dan mereka tuh selalu berusaha semua materinya itu berkaitan dengan agenda itu, ya kan? Nah, akhirnya ya penulis yang ingin mengirimkan naskah ke mereka itu seenggaknya ngerti agendanya sedang apa, ya kan? iya, Nah, itu kenapa akhirnya tulisannya harus momentual atau harus ada momentumnya. Lagi ngobrolin iya. apa nih yang Hmm. rame gitu kan. Nah, memang akhirnya konsekuensinya bagi penulis adalah bisa jadi nulisnya tuh sangat cepat, instan gitu kan ya. Bisa jadi Iya, ributnya kapan, malamnya udah ditulis dan saya berulang kali melihat kolumnis-kolumnis yang mereka bercerita kalau mereka nulisnya bahkan kebut semalam gitu kan ya. iya, Yang benar. menarik adalah para kebut semalam ini bisa menyelesaikan naskahnya lengkap dengan referensinya. Nah, itu yang saya sering kali takjub dengan mereka. Kan ya. Iya, Tuh. iya. Berbeda dengan misalkan kita yang di Medium, yang ngeblog, itu punya waktu lebih untuk Hmm. ngelakuin itu, gitu kan ya. Itu. Nah, kalau Mas Han waktu itu yang soal Gibran, nulisnya berapa lama? 3 jam. 3 jam, ya Sehari doang ya. alhamdulillah. 3 jam. Ini jujur ya, sebetulnya eh kan saya ngelihat Hmm, tulisan-tulisan kontributor lain ya. hmm, Tulisan saya nggak seberat itu, hmm, nggak seberat itu. Jadi sangat ter ter apa ya, sangat dipengaruhi momentum dan argumen aja. Datanya biasa aja datanya. hmm. Datanya biasa aja. Karena banyak banget tulisan lain yang lebih layak. Saya punya temen cuma nggak diterbitkan. Kenapa? Karena nggak Oh iya, dikirim. Bagus, oh sebenarnya tuh bagus banget. redaktur itu juga mempertimbangkan antara headliner dengan tulisan-tulisan lain. Jadi Ya, tulisan-tulisan lain selain headliner jangan ada yang punya tingkat kerumitan dan keberatan yang sama. iya, Akhirnya headliner itu tetap di headline, jadi dia bahasan utama. harus harus paling depan. Gitu kan. Nah itu hal yang wajar di digital, dicetak. Kalau yang kemarin punya Mas Han di Hmm. digital apa dicetak? Karena koran Tempo sekarang adanya digital, jadi digital aja. Oh tapi koran. Koran. Kalau majalah kan ada cetaknya ya. Ya, Koran. oke. Koran Tempo tapi yang digital, iya kan? Iya. Koran Tempo Oke. tuh terakhir terbit cetak itu dari berapa gitu, udah nggak ada lagi. Jadi sekarang Iya, koran iya. full digital. Iya, iya. Saya lupa kalau masih ada beberapa media yang oplahnya itu oplah digital tapi formatnya format cetak ya kan ya? Kompas masih, Iya kan? Kompas masih. Nah, ketika formatnya itu masih cetak, berarti tetap berlaku batasan-batasan tertentu tadi, ya Iya, kan? Batasan kayak cetak, batasan cetak tuh macam-macam ya. Ada batasan kata, halaman berapa, itu juga karakter, karakter mempengaruhi biasanya. ya karakter kan. Terus halaman berapa itu juga mempengaruhi rubrik apa. Ya, jadi teman-teman kalau tekan mau ngirim itu juga kadang juga disesuaikan dengan rubriknya gitu kan. Hmm, Itu kalau honorarium sih pasti ya kalau ya, kan saya dapat dapat gak? sekarang alhamdulillah. Kalau mau tanya jumlahnya berapa, 400.000. Dapat 400. 3 jam Alhamdulillah. ya. Ya, lumayan itu. Kan kalau setiap hari nulis kan bisa kali aja itu. 400 kali 30. Lumayan. Cuman ya orang gila itu gitu. Tuh. Boleh Nah, share tulisannya boleh. Cuman, oh ya makasih, makasih udah. Hmm. oke. Eh, ini digitalnya masih ada. Ini itu Katanya kan anu. selesai. Oh, ini yang cerita Itu anu pengalaman eh, terbitnya. itu bukan bukan pengalaman, tapi itu naskah mentah. Oh, Naskah mentah mentahnya. yang belum diterbitkan. Itu naskah mentahnya. Dan saya takjub sama editornya. Nggak tahu, Hmm. pokoknya tulisnya jadi bagus banget. Itu dipoles banyak tuh, suka banget saya. Oh, Editornya molesnya keren. bahkan editornya yang moles langsung kalau Iya, cetak. editornya moles tuh. Hmm. Tapi substansinya apa berubah? Atau Nggak suaranya sama sekali, berubah? sama sekali Oke. nggak. Iya, iya, iya.
Menarik, menarik. Tuh. Itu ya Karena kan teman-teman ya ini Mas, kalau mau baca. saya kan pernah juga kan nulis di media saya sendiri. Yang Hmm. waktu itu sebelumnya pemretnya adalah pokoknya. Hmm. eh itu kan diedit juga kan Mas. Tapi saya Ya, ya. marah-marah. Kenapa? Karena banyak konteks yang diubah, kemudian kekuatan apa ya argumentasi jadi tereduksi. Saya Ya, ya. marah-marah sih. Kok begini sih? Ih, gitu. Tapi ketika diedit Tempo saya senang sekali. Saya makin senang. Beda ternyata. Oh, Kualitas editor berbeda. iyalah. Iya, eh, mungkin faktornya banyak ya. Ada pengalaman, terus juga pandangan editor juga mempengaruhi. Bisa jadi karena Hmm. dia di Tempo gitu kan, dan karena Tempo posisinya adalah bisa jadi sedang oposan gitu kan ya. Jadi dia nggak perlu moles-moles memperhalus kata. Jadi kan kayak Nggak, gitu ya. dibablas kayak malahan. Nah iya kan. Dan beda beda urusan dengan Kompas yang selalu berusaha untuk eh, mengikuti kemauan rezim kan gitu kan. Nah ini Hmm. tiap media punya karakter masing-masing teman-teman ya. Punya, punya Jadi ini, lebih makanya, tepatnya punya idealisme. nah iya punya Hmm. idealisme masing-masing gitu kan. Dan kita kalau ngirim naskah, memang harus disesuaikan dengan kemana kita mau ngirim Ya, betul, betul. gitu. Tuh. Nah, eh nanti dulu deh. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Silakan. Ada yang mau nanya, mau nanggepin? Kita ada beberapa pertanyaan di ruang obrolan, Mas. Yang mana ya? Di atas Gimana? banget. Atas ada apa? Tips Honorarium lolos udah. redaksi Tempo. Oh, itu udah tadi. Tadi udah, Ya. udah. Udah tuh. Caranya kirim tulisan ke Tempo nih dari Mbak Lola nih. Ya, emailnya tuh Jadi bagi itu aja gampang kok. email redaksi. Jadi di koran itu kan ada di kolom di rubrik opininya di bagian paling bawah tuh ada tulisan redaksi menerima tulisan dari pembaca atau gimana Hmm. berjumlah 5.000 minimal 5.000 karakter dengan spasi dikirim ke eh, at dikirim ke pendapat @tempo.co.id Oh, beserta dengan CV ringkas. Udah gitu doang. Mas Han, udah sempat Ya, ngirim ke berapa media? aku aku baru Nah, Kompas sama Tempo. nah, itu udah bisa jadi bahan tulisan tuh. Bikin tulisan. Cara mengirim ke Tempo dan Kompas. Anu ya, teknisnya ya di anu ya, kirim ke Iya, emailnya gitu. jadi tuh satu tulisan. banyak yang butuh tuh. Banyak yang Banyak minta. yang perlu tuh. Banyak yang minta. Itu sebenarnya udah termasuk di sini nggak sih? Yang bagaimana agar tulisan diterima itu udah ada, tapi yang Tempo doang sih. Hmm. Oh Gitu. iya, judulnya yang spesifik. Oh Inilah gitu. alamat Surel, Tempo, dan Kompas. Oke, Gitu. siap. Siap. Oke, Perlu ide oke. tulisan kan? Mm, bisa langsung jadi nanti. Gampang. Itu. Ada lagi teman-teman mau nanya? Ini biasanya Monggo, sampai monggo. setengah 10 masa. Biasanya kan Apa? jam 9 terus ada lebihan sampai setengah 10. Manut saya, manut, manut. Mau sampai semalam juga nggak apa-apa. Oh, Honornya cuma Nggak. 400.000, Mas. Ya, itu bagi saya banyak udah Oh bersyukur iya, banget. soalnya koran koran Tempo itu digital ya, digital emang lebih murah daripada mm-mm. cetak. Kalau cetak tuh setahu saya biasanya 1 juta standarnya. Sumpah. Hmm. Ih, Iya, kalau cetak. kok saya nggak Makanya terima jadinya. Waduh. tembus ke Tempo atau Kompas Oh, oke. satu Berarti juta saya harus biasanya. mencoba Kompas nih, karena sepertinya lebih banyak. Lumayan kan? Kapitalis banget. Tapi kalau Ini Kompas Mbak ada Karunia sih. Safitri nanya ya, yang dari Mana Solo yang sih mana? biasanya mau ngapain aja sih, Mas? Yang Iya, mana tuh? Mas. Yang di atas ya? Dia Di udah atas. cabut soalnya. Ya udah nggak usah. Biasanya mau ngapain aja. Oh, soal ada ya di teror. Nggak, aku aman sih. Aku baik-baik kok. Nah kalau kalau apa di medium sendiri sebenarnya Mas Han punya aspirasi apa sejauh Inspirasi. ini?
aspirasi, aspirasi, keinginan, lalu impian mungkin, Oh, oh. Oke. ya Ini orientasi saya aja ya. target, ya Tidak, target, ya, oke. tidak lain tidak bukan adalah untuk CV. Hmm, Untuk hmm, CV kan lumayan ya itu buat kredibilitas saja sih kalau hmm. pernah ngeblok sekian tulisan itu kan juga apa ya? Ini apa? Rekam jejak ya Iya, itu. ya. Emang kalau kalau apa nulis nggak di blog nggak bisa ditunjukkan. Kemana Mas? Bisa aja kan? Kemana coba? Iya sih. Enak-enak di Mungkin blog sih. iya sih. Kalau ini deh, teman-temanku tuh juga banyak yang nulis, cuma nulisnya di story. Oh, Nah, kalau di story itu sangat keterbatasan kata, font, ya pokoknya nggak, hmm, ya kurang proper aja kalau nulis. Lagian ideal tulisan ya nyampe ini deh 5.000 karakter lah. Sedangkan kalau 5.000 karakter taruh di satu halaman cerita itu kan nggak penuh mungkin. banget ya. Penuh Ya. banget kan. Ya. Hmm. Kalau Dan kalau kalaupun ini, nulisnya kalaupun dibuat banyak story, berarti kan nanti hangus dalam 24 jam. iya, Ya, iya atau juga. dibuat hack tapi kalau dibuat hack numpuk. Wah, ribet pokoknya. Jadi emang enak blok. Dan Mas An ngerasa medium tuh enak banget atau ada keluhan apa gimana Sejauh ini, sejauh ini? sejauh ini belum terlalu banyak mengeluh. Cuman kurang lebih, karena kan saya kan ini ya, eh ikut member ya, jadi ya Hmm, ikut member karena saya butuh uang. Cuman terus terang penghasilan saya tampaknya nggak sebanyak yang lain, gitu. hmm. Ini keluhan pribadi aja sih, bukan berarti saya nggak terima, nggak. Cuman ya agak sedih gitu. Tapi untungnya orientasi saya bukan nyari duit, jadi ya udahlah gitu. Jadi nggak menganggap menulis itu jadi income pertama. Ya Kalau stres baca sendiri nanti. kalau baca di medium sendiri ada Gimana? maksudnya kan medium itu kan ketika kita jadi member kan otomatis kita bisa banyak baca. Ya, Kita bisa bebas baca lah di medium. Kalau di ya. Mas Han sendiri itu terkesan apa untuk keseharian? Apakah Mas Hmm, Han sering baca akhirnya dari medium? Atau gitu? ya lebih sering sih, karena ada jam jam layar tuh mas. Waktu layar tuh di medium saya cukup banyak Hmm, gitu, oke. karena baca di medium terus. Sehari berapa tuh kira-kira? Itu bukan bukan sekarang, itu waktu itu kemarin. Karena Hmm, saya kan kembali sibuk, hmm. nggak kembali sok sibuk karena organisasi. Gitu. Jadi sebenarnya sibuk itu kan nggak keren mas, karena udah gak ada uangnya. Ngapain sibuk gak ada uangnya? Nah, tapi kan kalau baca kan kita emang nggak dapat duit gitu kan. Tapi kalau baca di medium kan memang kita bisa akses tulisan-tulisan yang mungkin bahkan nggak ada di Indonesia. Ya, iya. Nah, nah, kalau kalau dulu Mas Han sukanya baca apa ya kalau di medium? Di medium yang lewat-lewat aja sih. Karena kan Hmm, dulu kan waktu install medium tuh sama dengan keluhan teman-teman saya ya. hmm, Yang lewat di hmm. beranda itu tulisan Inggris. Iya, Nah, jadi bukan Indonesia kan. Nah, setelah hmm, follow banyak orang Indonesia, ikut KBM jadi makin banyak tuh yang orang Indo. Ya suka aja. hmm, Kan emang aku kan suka ini ya, baca isi kepala orang tuh nyenengin aja gitu. hmm. Baca isi kepala orang tuh nyenengin gitu. Tapi kalau nonton konten isi kepala orang Sama, sama beda. kan aku juga Oh, suka sama. denger podcast, suka aku. Ya, ya. Eh, kalau Devan berapa? 40-an. Ya udah. Apanya? Udah Ivan tuh kalau nggak salah baca Apa Mas? baca di medium Ya intensitasnya eh, seminggu tuh 250 sampai 300 tulisan. naskah. Astagfirullahaladzim. Ya, ya, ya. Ya, tapi mungkin waktu saya nggak seluang itu deh. Jadi, Udah sibuk juga kali. makanya aku juga heran Saya loh, juga kok bisa? ngajar loh. Kok bisa loh? Ih, Karena ada dorongan, dorongannya itu memperkaya wawasan kan. Kan seneng.
Ya. Dan saya Oke. kan orangnya kompetitif ya. Saya ngerasa ChatGPT Oh itu nggak gitu. pernah berhenti untuk menyedot pengetahuan kita. Masa saya kalah sama ChatGPT? Itu semangat saya itu dari situ. Oke, siap catat udah siap siap. Saya catat dulu. Sebenarnya soal soal literasi itu saya juga sebenarnya eh, sering skeptis sama data-data yang sering dipakai media kan. Media tuh kadang bilang kalau Indonesia tuh tertinggal literasi, kan. Dan waktu itu saya juga tahu data itu juga waktu jadi jurnalis gitu kan. Dan Oh, Indonesia jurnalis juga Mas Bagas. iya dulu aku di Good News from Indonesia, Apa? GNFI. Good News from Indonesia, Oh, GNFI. Dulu sempat jadi jurnalis dan kan saya sukanya data ya. Dan setting data tuh salah satunya itu data Indonesia peringkat keberapa literasinya, Pak. Atau oh, peminat baca bukunya rendah kayak gitu. anu ya, outputnya infografis gitu nggak sih? Iya, iya. Pak. Hmm, Saya juga nulis bagian-bagian gitu kan, infografis seperti itu. hmm, Tapi juga saya tulis ya, jadi apa? Jadi satu argumentatif gitu kan. Indonesia tuh kayak gitu kan. Nah, tapi yang sering nggak diungkap sama media sebenarnya itu kebiasaan membaca di digital gitu Pak. Apakah itu nggak dihitung sebagai aktivitas literasi kan gitu Pak? Itu yang ya harus sebenarnya dihitung. sebenarnya eh, perlu ada data lebih kan gitu kan. Masa nggak? Saya tuh yang skeptisnya adalah emang nggak baca buku tapi emang nggak baca digital juga kan gitu, Iya, 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 ya kan? Bisa aja emang nggak baca buku fisik tapi baca digitalnya bisa kayak udah Ivan Lanin gitu kan, yang iya, bisa iya, iya. ratusan per bulan. Nah itu Hmm, dia. Nah akhirnya kalau itu diakomodir ya, literasinya bisa jadi tinggi gitu kan. sangat tinggi Cuman sih. cuman digital kan gitu ya. Ya Hmm, katakanlah ternyata dia subscriber Medium gitu. Dia baca tulisan-tulisan Medium yang rentangnya bisa sangat panjang gitu kan. Ada yang bahasanya remeh refleksi diri sampai yang hasil riset, hasil akademisi, mungkin bahkan para Nobel laureate itu yang mereka nulis di Medium dan segala macam. Yang itu nggak mungkin ditemukan di bacaan-bacaan tradisional di Indonesia kan gitu. hmm, Kapan lagi baca tulisannya peraih Nobel misalkan? Iya makanya. Iya. Dan di Medium tuh ada gitu. Itu yang sebenarnya bikin Medium tuh platform yang sangat buat saya buat eh, Inklusif ya, jadi ajaib. inklusif. Iya sangat inklusif dan sangat ajaib untuk untuk mencari kekayaan literasi itu. Nah sekarang belakangan malah saya lebih banyak baca daripada nulis kalau di Medium Oh gitu ya. itu. Heeh. Karena saya kalau nggak lulus agak gimana gitu. Jadi ya udahlah lulus lagi. Tapi emang baca baca bahasa Inggris lebih banyak baca bahasa Inggris Oh gitu. gitu. Oh. Oke. Ya gimana ya terpapar sosmed jadi konteks Indonesianya ngerasa kayaknya itu aja yang dibahas. Oh. Iya, iya, iya. Jadi bosan juga. Oh. Keributannya mirip, ya keresahannya Anu ya, mirip, Inggris keributannya lebih mirip. lebih anu ya, heterogen ya, lebih macam-macam ya. Ya jelas macam-macam karena mereka kan punya konteks sosial yang beda-beda. Yang Oh. dari Iya, iya, iya. Amerika bahasnya mungkin beda. Kemarin ribut-ribut soal kebakaran Palisade misalkan. Itu kan kita mau dapat referensi literasi dari mana kalau nggak dari mereka yang nulis kan gitu Oh kan. iya, iya, iya. Ya Oh kan. iya, iya, iya. Terus Mhm. mungkin yang di Asia Tenggara mungkin orang-orang Singapura kayak gitu. Mungkin ada yang nulis juga orang Vietnam yang belakangan lagi muncul di mana-mana, dikit-dikit nguyen gitu kan penulisnya. Mhm. Mhm. Nah kayak gitu akhirnya kan dapat konteks yang sangat beragam. Itu masih yang dari eh, luar negeri yang Inggris, belum yang mungkin bahasa lain. Nah Iya, iya, iya. sebenarnya saya yakin juga ada penulis-penulis yang pakai bahasa-bahasa selain Inggris gitu kan. Cuman belum terpapar dan belum nyari juga gitu. Aku ada ini, ada apa namanya? Nggak tahu suka aja sih. Jadi kalau barangkali yang nggak tahu, Wapemretnya Tempo itu kan Hmm. Kang Bagja Hidayat. Itu Hmm. tuh punya blog sendiri, namanya Catatan Iseng. Hmm. Bagus-bagus tulisannya, bagus banget. Suka aku, ketagihan aku baca di sana. Gitu.
Catatanism.com, monggo dicari. Iya, Hmm. bagus sih, beliau-beliau yang kayak gitu kan punya perspektif ya, dan kita bacanya jadi tahu konteks. Hmm. Dan dulu kalau zaman dulu saya suka baca tulisannya Kang Pepi, pendirinya Kompasiana, Pepi Nugraha. Dulu Itu tahun pendirinya berapa ya? Kompasiana. Udah lama. Sekarang mungkin beliau cuma punya website pribadi, Oh, tapi lebih ke berita politik. Perspektif pribadinya udah nggak ada. Itu oh, ada lagi siapa ya? Mungkin saya berharap Kang Eka juga aktif lagi di blognya. Misalkan. Eka siapa Eka? Eka Kurniawan. Oh, Eka Kurniawan. Eka Kurniawan juga aktif ngeblog dulunya. Sekarang buku-buku dia mah. Dia ya sekarang belakangan kalau sekarang beliau kan lebih aktif aktifin bukunya lagi, Mm, mm. ya kan. Kalau dulu sela-sela terbitin buku, beliaunya tuh bahasnya ya bedah sastra. Oh iya. Beliau bacanya apa, saya coba beli bukunya gitu. Karena saya pengen dapat konteks yang sama. Saya Dia itu tahu kan orang anak filsafat ya. Kak nggak Mas Eka nggak tuh. apa saya. Kalau Mas Eka filsafat berarti sama kayak siapa, Putut. Ya, Putut juga filsafat Iya, Mas Eka filsafat tuh. gitu. Tapi kalau Mas Putut lucu karena dia cerita mau jadi jurnalis, IPK-nya nggak cukup kok kayak kalau dia bilang. Gitu IPK-nya ya? nggak IPK-nya nggak cukup, terus akhirnya dia nulis tiap hari fiksi. Iya, iya. Akhirnya Ah, jadi malah lebih buku. bagus. Malah lebih Akhirnya bagus. jadi buku gitu. Ya, itu penulis-penulis yang dulu mediumnya eh, cetak kan gitu ya. Nah, sekarang kan kita dengan konteks sekarang gitu, nulisnya digital. Nah, apakah itu bisa dibukukan? Nyatanya banyak, dan banyak juga penulis fiksi yang dari nulis digital duluan. Hmm. Tuh. Ini siapa ya? Aku tuh juga ingat siapa sih orang yang dia itu ngeblok, cuman sekarang udah nggak ngeblok lagi. Itu tuh sebenarnya saya sedih gitu loh. Jadi ya udah nggak lagi sedih. Ya, ya. Nah, nah, di medium ini ya belakangan memang menurun ya kalau di KBM, eh, penulisnya. Tapi ada aja yang datang lagi terus mereka aktif seperti itu. Hmm. Nah, kalau Mas Han punya target apa nih kalau ke depan soal nulis? Eh, jadi target menerbitkan media massa itu target sepanjang kuliah, tapi di semester 3 ternyata sudah tercapai. Jadi mungkin itu jadi target berkala. Ya harapannya gitu Eh, ya. Jadi mungkin sebulan sekali. Ya semoga, semoga, semoga itu kan bangga banget tuh. Itu sih. Itu, eh, tapi ini tuh saya ngomong gini karena saya bukan orang yang apa ya visioner gitu, enggak. Emang terlalu realistis kali ya. Ini sedih juga sebenarnya. Soal jadi agak nggak mau muluk-muluk gitu kesannya. eh, Gitu soal rental buku mungkin nah itu ya mungkin menambah followers gitu karena saya kan eh, bikin platform baru bikin IG baru juga jadinya kan dan saya belum ada isinya eh. gitu. Kalau soal buku dan bikin public library itu kayaknya lagi naik ya. Bikin apa. Eh, apa, perpustakaan umum atau rental buku semacam itu. Intinya adalah membuka akses literasi ya. Itu Oh. tuh saya lihat di sosmed mulai jadi tren. Ada beberapa orang Hmm. yang bikin inisiatif itu, gitu kan. Ini banyak yang ini kok gelar gelar anu lapak Iya, 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 jadi makanya itu kan keren itu. perpustakaan perpustakaan spontan, pop up library kayak gitu tuh mulai muncul banyak gitu kan. Sama ini Dan juga Book Perti oh ya, ya klub kayak buku taman juga baca gitu mulai muncul, taman baca klub juga buku. Oh. muncul. Kemarin ada teman-teman jurnal kita yang ternyata mereka juga bikin macam klub menulis sih sebenarnya, tapi ada bacanya juga katanya gitu. Jadi
kayaknya makin rame sih soal berusaha untuk membuka akses itu. Ya, ya saya itu bagi saya angin segar lah itulah. Karena ini FYI aja ya. Jadi BEM fakultas saya itu kan baru banget dihidupkan kembali. Eh, Nah, wagubnya itu teman dekat saya. Nah, saya oh, apa ya? Saya ngomel-ngomel program, ke dia. Ngomel-ngomel karena meet kita tuh anak program. ilmu komunikasi bahkan nggak baca berita. Itu ironi Mas, tau gak sih? Ironi sekali. Nah, ya udah jadi setidaknya kalaupun apa ya mungkin kalian nanti tidak terlalu bergerak di ranah aktivisme, ya udahlah kalian cobalah gelar lapak membaca, udah itu pokoknya harus turuti, dan dia Eh, mengiyakan. Ya udah oke sip, lega aku karena "Bukti kamu BEM ngapain men?" Ngomong gitu, kesel aku. Oke, tapi di Medium nulis tentang buku nggak sih? Bahasa- Ya itu eh, mungkin membaca membaca itu, terus misalnya ini gak sih kayak tips biar betah membaca gitu. Oh, Ya paksain aja. Nggak, karena kalau terlalu banyak tips nanti malah nggak dilakuin, percuma. Ya eh, ngapain gitu. iya, iya. Oke, ini waktu kita tinggal 10 menit. Teman-teman mau nanya, ada yang mau tanggepin? Mbak Tiara, Mbak Tiara ini saya sempat emailan loh BTW. Beliau beliau jurnalis ya atau apa sih? Nggak tahu sih. oh ada Kang Dede juga, baru datang Kang. Iya Kang, Pak. Oh ya baru ingat tadi. Hmm. Mau nanya nih, boleh nggak? Silakan, Boleh, silakan. boleh Mas, boleh. Hmm. Aku mau nanya nih, kalau literasi Kang Bagus sama ini kan, literasi itu kan batasannya apa sih sebenarnya? Gitu kan, banyak kan literasi itu kan identik dengan baca buku, gitu kan. Ya, Sebenarnya kan kalau menurut saya mah literasi itu ya proses apa ya, ya, ya. mencari tahulah sesuatu gitu kan. Hmm, Nggak hmm, harus dari buku, hmm. mungkin dari kalau zaman sekarang kayak saya kalau udah event ini bisa 200-300 ya seminggu ya baca itu. Kalau saya Hmm. mungkin baru puluhan gitu kan. Nah, kalau saya kan literasi itu proses pengen mencari tahu sesuatu gitu. Kayak literasi digital. Kita pengen tahu tentang apa digital. Apa memang dibatasi hanya dengan membaca buku atau gimana gitu. Ya, Enggak. makasih. Anu, eh, saya jawab semampu saya ya, karena takut keliru ngomong gitu kan. eh by definition aja itu sebenarnya literasi itu kemampuan memahami gitu, memahami baik ucapan, informasi, tulisan, ataupun itu fenomena juga untuk kemudian kita gimana mengolahnya dan merespon gitu aja sih. Jadi literasi itu kemampuan, kemampuan memahami. Saya izin ini Pak, ya, ini bidang saya soalnya. Jadi Nah, definisi berarti saya literasi barusan itu jawab tadi. berkembang. Nanti bisa dicari ya Kang Dede ya. Definisi literasi dari UNESCO pertama kali itu adalah baca tulis. Itu kan dulu kita ya, ada kampanye buta huruf. buta huruf kan ya. Itu pertama kali. Kemudian berkembang, ditambah jadi calistung. Kalau pernah dengar Hmm. baca, tulis, hitung. Nah, dengan seperti itu kan manusia kan sebenarnya tulisan pertama tuh muncul karena mau nyatet utang. Oh Jadi iya. berhitung itu memang dari dulu dibutuhkan. Jadi Ya. calistung. Nah, sekarang ini kalau yang resmi ya dari Kemendikbud, sekarang udah bukan Kemendikbud lagi ya. Itu ada 6. Selain baca tulis, terus yang berhitung itu nama kerennya sekarang numerasi, lalu Oh, sains, digital, budaya, dan finansial. Jadi ada 6. Tadi benar, gampangnya tuh literasi itu melek aja. Sekarang kan makin banyak lagi yang ya. literasi gender, literasi sosial, macam-macam deh. Jadi akhirnya yang benar kata Literat, Mas, ya kata Mas Han tadi, literasi kemudian meluas, mengetahui
konteks sebuah topik lah. Hmm. Hmm. Terima kasih udah. Hmm. Kalau gitu berarti kan sebenarnya lebih luas lagi ya. Literasi kita tuh nggak sesedikit itu. Mungkin gitu kan. Hmm. Kalau cakupannya luas itu. Em, Literasi alam juga mungkin ya. Iya, Natural, natur gitu. ada kan kecerdasan sekarang kan berkembang menjadi kecerdasan majemuk kan. Ada kecerdasan ada 7 atau 8 gitu kalau saya nggak salah. Oh iya ya, Kecerdasan majemuk. kinetik, verbal yang gitu ya. Ya, Natural, ya, ya, ya. ya ada juga natural salah satunya. Ada spiritual, natural, terus sekarang yang lagi dikembangin itu pedagogi. Jadi Kalau di keterampilan untuk Indonesia ngajar. saya yakin kecerdasan ini udah yang bagus, spiritual. Banyak dukun. Iya, iya. Indikasinya itu. Ya, Iya, iya. makasih udah penjelasannya. Nggak ngerti nih karena soalnya kalau saya pun elit literasi atau emang hanya baca buku aja atau apa gitu kan. Kalau kalau baca buku aja saya kesan terlalu sempit gitu kan. Iya, kita kan Hmm. memang sulit beranjak ya, kayak contohnya. Jadi dulu tuh memang fokusnya hanya baca tulis, karena kita masih banyak sekali yang buta huruf kan, kemudian berkembang. Cuma kan kita memang seperti itu, kita biasanya masih begitu diomongin orang-orang tuh taunya yang zaman dulu aja. Tapi kalau padanan kata lain juga masih oke untuk dipahami sih. Contoh misalkan kita pakai literasi itu dengan kata melek. Iya, Nah, melek. melek, melek tuh cukup representatif. Dia bisa mewakili literasi dengan cukup bagus karena misalkan dulunya buta gitu kan, terus akhirnya melek, akhirnya kita tahu tentang finansial, tentang digital kayak gitu kan. Iya. Nah, itu juga literasi. Gitu. Dan sumbernya dari mana? Otomatis sebenarnya bisa dari manapun gitu kan. Itu kenapa tadi saya nanya soal saya coba nanggepin soal eh, media sering nge-framing kalau kita tuh jarang baca. Pertanyaannya adalah baca apa kan gitu kan ya. Nah, sementara mungkin kita yang aktif di Medium hampir tiap hari itu baca naskah digital ya kan di Medium yang itu bisa jadi panjang naskahnya bisa sampai 5 menit, 15 menit gitu ya kan. Belum kuantitasnya gitu. Itu. Baca nasib. Nah, baca naskah. Oke. Nah, ini udah menit-menit akhir. Ada lagi teman-teman? Tanyaan terakhir. Kalau ada yang mau nanggepin dan mau nanya. Nanya soal rental bukunya juga boleh. Mas, kalau mau pinjem gimana? Langsung langsung DM Instagram saya aja. Langsung DM nanti. Ini buat wilayah Solo, Solo saja tapi jadi Ya kali ada aja yang ada yang di Solo. wilayah Bekasi gitu kan. Wah, kelimpungan ya ampun. Kasihan emang sumpah. Mahalan Kasihan. ongkirnya. Malah akhirnya. Mending beli Dulu buku aja deh. dulu ada teman-teman Tapi ISEK. Dulu tuh ada teman-teman ISEK. Mereka kayak organisasi apa ya? Saya bisa bilang ekstra kampus ya. Yang itu ada di beberapa kampus dan teman-teman ISEK tuh bikin inisiatif kayak rental buku tapi nasional. Jadi Bisa ya? antar orang itu kan punya koleksi buku nih. Nah, tiap titik itu bisa dipinjam sama orang. Terus Oh, nanti titik mana pinjemin yang terdekat kayak gitu. tapi itu Waktu itu, dibawahi oleh satu iya, satu ISEK bikin jalur. platformnya. ISEK bikin platformnya dan mereka yang berkomunikasi dengan pemilik buku-bukunya itu. Ini Itu bukumu masih nggak itu? udah nggak ada. Waktu itu sih Ya, tahun berapa ya? Saya masih jadi jurnalis, mungkin sekitar 2017, 2018 itu masih. Habis itu udah nggak ada. itu keren banget Gitu. sih. Jadi kan eh, ya premisnya mereka bikin startup itu untuk mengakomodir yang punya perpustakaan pribadi ya di rumahnya gitu kan. Kan nganggur tuh buku-bukunya. Mereka bikin platform, pemilik perpustakaan pribadi itu upload koleksinya di situ, lalu nanti ada peminjam
yang request ke platform, saya mau buku ini, di mana yang ada, gitu. Nanti di manage sama platform, nanti dijemput dan diambil kalau udah selesai, kayak gitu. Saya nggak ngerti tutupnya, mungkin karena pengurusan atau karena memang biaya, saya nggak ngerti. Karena memang belum sempat ngobrol waktu itu saya sempat mau inisiatif undang wawancara pendirinya kan, tapi belum kesampaian, udah tutup duluan. Saya waktu di Genevi dulu punya apa target pribadi untuk wawancarain Mereka. founder-founder, founder-founder. Karena Gojek Forum Indonesia kan punya misi untuk showcase anak-anak muda ya. Dan good news kan, tujuannya adalah nyebarin good newsnya itu tadi, jadi inspirasi. GNF ini dulu kantornya itu di Ben Hill bukan sih? Iya, Mas. Oh iya, Iya saya udah, pernah ke sana. betul. Betul, iya, yang di Ben Hill itu. Sekarang sudah Iya, di mana ya? Mereka udah punya gedung tempat lebih sendiri. oke sekarang. Hebat. Kita tuh Kemarin, sulit memelihara kita. Kayak mm, waktu itu juga ada kan yang apa? Sepeda, peminjaman sepeda di Jakarta. oh iya, Sebentar aja udah pada hilangan semua tuh. Susah. Padahal itu bagus Yang banget kalau minjem, kayak gitu. Susah. Susah. yang minjem malas balikin. Itu susah. iya. Tapi Oke. saya lihat di buku di Twitter kalau nggak salah Mhm. itu ada platform baru khusus buku-buku lama yang udah habis hak ciptanya itu Mhm. diterbitin. Oh Ada iya, pernah saya lihat ada yang udah hak ciptanya habis dia terbitin itu bisa dibaca di situ. iya, Itu iya. salah Itu satu saya sumber kebetulan lagi penghasilan ininya. penerbit, Kang. Sekarang penerbit tuh banyak gitu. Jadi buku-buku lama kayak dari apa? Ya Pram juga Penulis-penulis kan. Inggris gitu kan banyak tuh. Pride and Prejudice segala macam itu mereka sekarang biar nggak mahal ongkos Bis- hak ciptanya, mereka ambil yang namanya tuh domain publik atau public domain. Kalau nggak salah saya di Indonesia itu 70 tahun setelah penulisnya meninggal. Oke, teman-teman udah eh Terima kasih Mas Han, selesai. Terima kasih luar Mas biasa. Han. Keren Kita ngobrolnya inisiatifnya. ngalor ngidul banget dari Ah, apa tidak apa-apa, tidak perpustakaan masalah. luar biasa. Makasih. Kapan lagi dipuji Om Uda? Jarang dipuji soalnya. Kesian banget loh dia. Iku dipuji. Keren, Kapan keren. lulus rencananya? Masih semester Wih, berapa? rencana Kapan? 2026 lah, Bismillah. Ya, Bismillah, semoga lancar ya. Semoga. Itu bener Amin, kok, itu amin. jadi portofolio. Jadi nanti kalau kan mungkin niatnya kerjanya nanti di bidang komunikasi juga ya, sesuai dengan bidangnya. Saya yakin para apa, pemberi kerja itu pasti akan mengecek jejak digital dan mudah-mudahan kalau perlu nanti di mana di DRH-nya, daftar riwayat hidupnya dikasih tuh tautan ke blognya. Hmm, Iya, iya. itu. Oke, oke. Oke. Makasih Mas Han. Ya, ya. Makasih buat Masa teman-teman makasih yang juga udah telah diundang. hadir. Makasih, semoga berguna Eh, buat yang lain. Selamat istirahat untuk besok dan kita mungkin ketemu lagi di pekan depan. Sudah Pekan ada depan acar-acarnya, Mas? Siapa? udah Mas Anggit. Mas Anggit udah Oh, sebulan lalu keren. Dosennya yang Mbak Nia. dosennya Nia. Dan Mas Anggit nih penulis di KBM udah lama. Dan beliaunya juga beberapa kali saya rekomendasi ke omong-omongnya Mbak Oki Madasari. Lalu tulisan beliau juga muncul di antologinya KBM juga gitu. Jadi bakal seru sih besok gitu. Mungkin itu buat teman-teman. Sampai jumpa. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu. Saya tutup ya. Ya, yo.